Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Indrawan dari kelas 12 Sosial 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Wilayah merupakan permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan bagian-bagian lain di sekitarnya. Contohnya, wilayah pedesaan berbeda dengan wilayah perkotaan. Ada beragam konsep wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah. Yang pertama, wilayah homogen dan wilayah formal. Wilayah homogen adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam, seperti karakteristik fisik, misalnya wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah homogen. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya, daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar di Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Yang ketiga, wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Wilayah vernakular adalah atau wilayah perseptual yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalnya Bogor kota hujan, Pekalongan kota batik, dan Banda Aceh kota Serambi Mekah. Tata ruang dan pembangunan wilayah. Tata ruang adalah wujud, struktur ruang, dan pola ruang. Berdasarkan undang-undang diklasifikasikan dengan 5 hal, yaitu sistem fungsi utama kawasan, kegiatan kawasan, nilai strategi kawasan, dan wilayah administrasi. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pemberdayaan. Teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah dibagi menjadi 6 teori, yaitu yang pertama, teori lokasi pertanian. Teori ini menjelaskan hubungan ekonomi terhadap jarak sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan zona kawasan sesuai dengan fungsinya. Contohnya, kawasan pertanian. Yang kedua, teori lokasi industri. Prinsip minimalisasi biaya menjadi dasar pemilihan lokasi industri. Menurut Alfred Weber pada tahun 1909, terdapat 2 faktor utama penentu lokasi industri, yaitu regional dan aglomerasi atau deaglomerasi. Yang ketiga, teori tempat sentral merupakan lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat yang terpusat. Yang keempat, teori kerucut permintaan. Menurut Loss, suatu industri memiliki lokasi yang optimal jika industri itu dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas. Yang kelima, teori kutub pertumbuhan. Tempat pertumbuhan terjadi di tempat yang disebut pusat atau kutub pertumbuhan dan memiliki pengaruh bagi daerah atau lingkungan di sekitarnya. Dan yang keenam, teori kutub pembangunan. Serangkaian industri yang berkembang di daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi di seluruh zona. Pengaruhnya menjadi kutub pembangunan regional menurut Bout Deville.